Ya, Shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk waktu dan tempat yang sudah diberikan kepada saya. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, saya mau memperkenalkan diri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kalau ketemu di jalan kan, kalau udah kenalan kan, nggak ini, maksudnya nggak bingung ya itu ibu siapa ya gitu. Jadi kan udah tahu namanya. Nama saya Susan, biasa dipanggil Ibu Susan. Saya aslinya orang Kalimantan ya, satu kampung sama Ibu Gembala. Dan juga saya udah di sini, udah tinggalnya di Dadap sih, bukan di Jakarta. Dulu waktu belum nikah memang tinggalnya di Jembatan 5 juga. Terus pas nikah sama suami saya dibawa ke Dadap ya, di Tangerang. Jadi sejak pindah itu sampai sekarang ya di situ sudah 25 tahun. Saya bersyukur dimanapun Tuhan tempatkan kita, Tuhan selalu punya rencana ya, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita harus selalu siap melayani Tuhan ya, amin. Nah, saya tadi kan udah bilang nama saya Ibu Susan. Saya punya suami 1, anak 3 ya. Anak pertama cowok, anak kedua cewek, dan anak ketiga cewek. Yang saya ingin saksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya itu mengenai pertolongan Tuhan buat anak saya yang pertama, yang bernama John Leonardo Kristianto. Ini anak saya ini banyak kisahnya ya, banyak ceritanya, dan banyak sekali pertolongan Tuhan buat saya. Dari saya mengandung sampai dia lahir, itu banyak sekali cobaan dan tantangan yang harus saya hadapi. Dari saya hamil pun udah sakit-sakitan ya, pokoknya sering dalam ketahuan hamil itu udah sering sakit sampai lahir. Tapi saya tidak pernah patah semangat. Saya selalu berharap kepada Tuhan dan selalu berdoa kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan anak ini kepada saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolong saya. Tidak disangka-sangka ya saudara sekalian, anak saya ini dari lahir itu biasa anak kecil 1 tahun itu sudah bisa bicara ya. Di sini ada yang punya anak? Udah ada yang berkeluarga ya, saya yakin percaya udah punya anak dan sudah mengalami bagaimana pertumbuhan anak-anak kita. Demikian juga dengan saya. Waktu anak ini 1 tahun, saya berharap dia bisa bicara gitu. Tapi ternyata nggak sesuai dengan yang saya harapkan. 1 tahun saya tunggu tidak bicara. 2 tahun belum juga bicara. Dan juga setiap tahun, saya setiap hari udah doain dia ya bersama suami. Sudah berharap banget gitu sama Tuhan, dia bisa panggil saya mama, dia bisa panggil saya papa. Tapi itu tidak saya dapatkan ya. Secara manusia sebagai orang tua, apalagi saya seorang mama, saudara sekalian, ibu-ibu pasti bisa bayangkan ya bagaimana kesedihan saya. Oh Tuhan, kenapa sih anak ini belum bisa bicara, belum bisa panggil saya mama dan papa. Saya sangat merindukan panggilan itu mama gitu, tapi belum saya dapatkan. Padahal ini anak pertama loh. Biasa kalau anak pertama itu kita kan senang gitu kan, udah jadi orang tua senang dan berharap sekali bisa anak ini bisa panggil kita mama dan papa. Tapi itu belum saya dapatkan. Memang sih kita udah melayani Tuhan ya dari muda dan juga sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya terus bersama suami saya terus berharap dan berdoa karena anak ini sampai 3 tahun pun belum kunjung bicara. Sampai mama saya di kampung pun telepon katanya sampai bicaranya nggak enak katanya. Dia kan panggil nama Chinese saya kan Hyun. Hyun, anak kamu ini kali bisu katanya gitu. Enggak ma, nggak bisu. Saya nggak mau ya, nggak mau punya iman bahwa anak ini bisu. Enggak, menurut saya beriman anak ini nggak bisu gitu. Jadi saya bilang enggak ma, anak ini nggak bisu. Dia bisa kosakata, tapi maksudnya kata-kata yang dikeluarkan itu nggak ada artinya. Dia sering gitu pak itu kayak orang ngomong bahasa roh. Berarti kan dia bisa huruf. Kalau udah ada o i, berarti kan dia sebenarnya bisa bicara, cuman suara yang dikeluarkan itu nggak ada artinya. Kosakata yang disampaikan itu nggak ada artinya, cuma bilang kalau dia mau sesuatu dia cuma teriak-teriak. Kalau dia mau minta sesuatu dia cuma pak gitu doang. Berarti kan dia bisa ngomong P, bisa ngomong A, bisa ngomong K gitu. Itu yang membuat saya beriman bahwa anak ini nggak bisu gitu. Jadi saya bilang, "Ma, enggak. Anak ini nggak bisu, dia cuma telat bicara," saya gituin.
Mama saya bilang, kamu udah bawa dia periksa belum? Kan namanya orang tua saya itu pasti berharap kan cucunya itu bisa panggil popo juga. Tapi selama ini belum bisa panggil popo gitu. Walaupun hanya di telepon kan pasti seorang nenek itu menginginkan gitu kalau cucunya bisa panggil dia popo, tapi nggak dia dapatkan. Makanya dia bilang anak itu bisu, kata saya bilang enggak mah, kan kebetulan orang tua saya waktu itu masih Buddha ya. Jadi kata-kata yang dikeluarkan itu nggak bisa membangun saya. Harusnya kalau kita sebagai orang tua, harusnya kita menghibur anak kita kan. Oh enggak, anakmu pasti sembuh. Kalau kita ya sebagai orang Kristen yang punya kasih, karena mama saya belum di dalam Tuhan, dia nggak bisa menghibur saya. Dia malah cap anak saya bisu. Tapi saya beriman kepada Tuhan bahwa anak ini nggak sembuh. Sampai banyak saran-saran dari teman-teman. Dibilang, Kyun, San, kalau di Dadap itu panggilnya Susan karena mereka susah ngomong bahasa Chinese ya. Jadi dia bilang, San, mendingan kamu ini deh, kasih dia adik deh. Kalau menurut kepercayaan, kalau ada adik di rumah, dia punya teman untuk bicara. Mungkin dia nanti lebih gampang bicara, gampang komunikasi, karena kan jujur ya saya jualan gitu kali. Pagi-pagi udah tinggalin anak, jualan ke pasar, buka usaha, buka toko gitu. Suami saya juga pagi-pagi udah pergi gitu. Jadi nggak ada teman bicara, cuman ikut mbak dia. Waktu itu kan saya pakai mbak ngasuhnya. Jadi dia bilang, kamu kasih dia adik aja. Kalau ada adik, nanti dia bisa ngajak ngomong sama adiknya. Dia ada teman, jadi cepat bicara. Ya udah, saya dengerin lah saran-saran ibu-ibu. Kan pikir saya ibu-ibu lebih berpengalaman dong dari saya gitu. Saya ikutin. Akhirnya saya lepas KB saya, terus saya hamil di usia 3 tahun. Di usia 3 tahun saya hamil, habis itu saya singkat cerita, saya kasih dia adik ya. Saya berharap dia cepat bicara, tapi udah 4 tahun pun dia belum bisa bicara. Secara manusia ada kesedihan ya di hati saya, tapi saya tetap berharap sama Tuhan. Saya tetap berserah sama Tuhan. Ini foto waktu dia umur berapa ya? Kalau nggak salah 5 tahun ya, udah TK. Dalam dia sekolah pun di TK juga banyak cerita. Dia bukan cuma nggak bisa bicara loh, dia bandelnya minta ampun. Kalau orang dulu ngomongnya hiperaktif ya. Ternyata terakhir baru tahu ternyata dia itu termasuk anak autis. Cuman mukanya sih enggak ya, mukanya tetap ganteng seperti bapaknya ya. Ganteng, nggak ada muka anak cacat gitu kan. Banyak tipe anak yang ada anak yang mukanya udah muka idiot. Ini enggak, masih cakep, masih ganteng tampannya. Dan saya berharap dia pasti bisa jadi anak yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, kita sekolah dia, di sekolah itu dia paling bandel, paling aktif. Dan juga kalau dia mau sesuatu itu dia teriak-teriak. Udah itu nggak bisa berkompromi sama teman-teman, sama guru. Anak-anak orang digigitin semua. Iya, bandelnya. Pokoknya saya sebagai ibu itu saya kewalahan gitu mengurus anak ini ya. Tapi saya bersyukur saya diberikan kekuatan sama Tuhan. Saya diberikan kesabaran sama Tuhan. Walaupun saya harus kerja, harus berusaha, dan harus sungguh-sungguh memperhatikan anak ini. Saya membagi waktu saya sebaik-baiknya ya untuk memperhatikan ini. Sampai saya pun membawa dia ke tempat terapi. Waktu itu dengar dari saudara anaknya juga autis, dia bawa dia ke Hermina. Kebetulan saudara saya ekonominya lebih adalah dari saya, dia bisa bawa dia ke dokter-dokter mahal, dia bisa bawa dia terapi. Uang dulu itu uang waktu itu berapa tahun ya waktu bawa dia terapi itu, tahun 2000-an ya? Iya, 22 tahun. Iya, saya lahir anak ini kan tahun 2000. Jadi tahun 2000-an itu uang 50 itu kayak sekarang tuh 500.000 kali ya, atau 5 juta nggak tahu lah. Pokoknya uang 50 pun udah sangat besar. Jadi sekali pertemuan sama dokter itu buat terapi, nggak kasih obat loh, nggak kasih apa-apa, nggak periksa, cuman terapi, cuman konseling doang, bayar 50.000. Saya coba gitu, saya melakukan ya, kami ya sebagai suami istri melakukan yang terbaik. Saya bawa dia ke Hermina walaupun uang kami pas-pasan, walaupun kami harus melakukan banyak hal irit-irit buat bawa anak ini supaya bisa terapi. Sekali terapi 50.000, tapi waktu itu cuma datang 2 kali. Saya perhatikan soalnya kayaknya nggak ada manfaatnya buat anak ini. Soalnya nggak ada obat, nggak diperiksa, apa, cuman disuruh
mulutnya itu mengucapkan a i u e o. Jadi tiap kali datang cuma suruh mengucapkan a i u e o sama suruh tiup lilin untuk melatih lidahnya katanya. Kalau tiup lilinnya bisa padam, nanti dia bisa mengeluarkan suara katanya. Karena menurut dokter ini, ahli wicara ini, kalau dia belum bisa tiup lilin sampai padam, itu lidah dia itu belum mengeluarkan suara katanya. Kalau dia sudah bisa tiup lilinnya padam, nanti dia bisa bicara katanya begitu. Jadi saya baru 2 kali terapi, saya pikir kalau cuma begitu-begitu, mendingan saya ajarin aja di rumah tiup lilin, ajarin a i u e o, ngapain sih harus keluar duit mahal-mahal? Udah itu harus irit-irit, udah itu toh 50.000 tuh bisa buat saya masak gitu kan. Saya pikir ya udah, akhirnya saya nggak pergi lagi, cuman pergi 2 kali. Saya mendapatkan ilmu itu dari dokternya, terus saya terapkan di rumah sambil tiap malam, tiap pagi saya tumpang tangan ke mulut anak saya, ke lidah anak saya berdoa. Sampai suatu hari, supaya lebih singkat ya waktunya, sampai suatu hari tanpa saya sadari, saya bernasar sama Tuhan. Saya udah nggak punya cara, rasanya udah capek gitu berdoanya, maksudnya udah lelah gitu, sampai saya sendiri nggak sadar saya bernasar sama Tuhan. Tuhan, saya bingung Tuhan, saya bilang saya udah nggak punya cara lain selain anak ini saya serahkan sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan tolong anak ini supaya dia bisa cepat bicara, apapun caranya Tuhan tolong, saya bilang. Sampai saya nangis-nangis gitu kan. Saya bilang, kalau kita orang Cina ya, orang Buddha itu ada ya kata-kata itu, kalau anak kita sakit kita kasih apa tuh ke tepekong. Kalau saya kurang paham juga ya, cuman sering dengar katanya anak ini kasih ke pekong gitu ya, kayak apa sih, dipersembahkan gitu. Nah, jadi cuman saya versinya saya puterin ke Tuhan gitu. Saya nggak mau pakai versi itu. Saya bilang, Tuhan, saya serahkanlah anak ini Tuhan sama Tuhan. Terserah Tuhan mau apain lah anak ini supaya sembuh. Saya tidak tahu cara Tuhan. Saya bilang, saya bingung, cara dokter saya udah pakai, berdoa puasa udah saya lakukan, berdoa pagi siang sore malam saya udah lakukan. Saya bilang, saya berjanji deh sama Tuhan. Saya bilang, sampai saya bernasar, kalau anak ini sembuh Tuhan, terserah Tuhan mau pakai dia kayak apa. Saya bilang, mau jadi pendeta boleh, mau jadi penyanyi boleh, mau jadi pembicara apa, ataupun saya tidak tahu lah tuh cara Tuhan. Saya bilang pokoknya yang berhubungan dengan lidah gitu. Mau dia jadi penyanyi, pembicara, motivator, pengkhotbah, apapun ya, pokoknya kalau dia bisa bicara Tuhan, dia sembuh, anak ini saya kasih Tuhan aja, saya persembahkan sama Tuhan, terserah Tuhan mau apain dia. Itu ternyata nasar saya sama Tuhan. Tanpa saya sadari, singkat cerita, 5 tahun, suatu hari dia bisa panggil saya mama papa, beri kemuliaan untuk Tuhan. Tapi saya bernasar sama Tuhan, saya serahkan sungguh-sungguh anak ini sama Tuhan. Saya serahkan semuanya, dan sesuai nasar saya, Tuhan tolong dia, Tuhan jamah dia. Dan singkat cerita, berjalan waktu di TK, di sekolah, di gereja, kalau dia ditanya cita-citanya apa, padahal saya nggak pernah ajarin. Dia bilang mau jadi pendeta kata dia gitu. Padahal saya nggak pernah ajarin. Saya yakin dan percaya pasti itu Tuhan yang ini dia ya. Saya nggak pernah ajarin, Dek John, kalau kamu ditanya jadi cita-cita apa, kamu jawab pendeta. Nggak pernah saya ajarin. Tapi itu yang dia lakukan ya. Tapi berhubung berjalan waktu, ini ada foto dia udah lebih besar ya, udah ganteng. Dia foto sama adiknya yang perempuan. Itu waktu foto dia baru 10 tahun yang pakai baju putih. Itu adiknya yang saya bilang waktu itu saya hamil biar dia ada adiknya gitu. Itu adiknya. Terus ini umurnya udah 20 tahun. Ganteng kan ya? Nggak ada muka anak sakit, nggak ada muka anak idiot atau apa, enggak. Dia cuma hiperaktif, cuma autis, dan cuma telat bicara. Jadi 5 tahun dia baru bisa bicara. Saya bersyukur sambil berjalan waktu Tuhan benar-benar memakai anak ini. Walaupun hari ini dia tidak jadi pendeta, ternyata Tuhan pakai dia dengan cara yang lain. Dia bisa menjadi pembicara, dia melayani Tuhan di bagian musik, dia jadi ketua youth di gereja, dia jadi bergabung di majelis juga, dia juga menjadi pembicara juga di berbagai komunitas, baik full gospel, itu Tuhan ya. Walaupun dia tidak jadi pendeta, tapi dia sendiri ngomong,
Saya memang nggak jadi pendeta full, tapi saya mau jadi pengusaha berjiwa pendeta. Jadi dia itu udah berbisnis ya, dia punya usaha sendiri, dia tidak kerja sama orang. Dia sudah kuliah dan ada foto kuliahnya. Dia bersyukur Tuhan sudah tolong dia bisa lulus ujian, bisa kuliah dengan biaya sendiri. Dan dia juga sekarang sudah punya karyawan berapa? 10 orang. Nah, udah punya 10 karyawan, dia bisnis di usaha online. Saya tekankan satu hal ya, di sini saya jujur ya di atas ya, saya tidak, bukan pamer ya, maaf ya. Saya bukan pamer, saya cuma mau ceritakan pertolongan Tuhan buat anak saya. Kebaikan Tuhan, dia bisa jadi pebisnis, tapi jiwanya jiwa pendeta. Dia nggak pernah libur kalau hari Minggu. Walaupun saya sebagai orang tua, saya ada liburnya loh. Misalnya, bisa saya pergi misalnya. Nah, tapi anak saya ini, saya yakin itu karena Tuhan ya. Dia nggak pernah mau off. Saya pernah tes waktu dia masih kecil, sering mau tes dia. Ajak dia pergi hari Minggu, nggak mau loh dia. Dia tetap pentingkan Tuhan, dia tetap pentingkan pelayanan. Dia nggak mau. Kalau ajak pergi-pergi yang berhubungan dengan pelayanan dia nggak akan mau. Dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Makanya saya bersyukur banget dia bisa sembuh, ditolong Tuhan, dikasih benar-benar pengusaha yang berjiwa pendeta. Amen. Dia bisa punya usaha sendiri, dia bisa mengutamakan Tuhan dalam hidupnya walaupun dia masih muda. Bersyukur dengan bisnis yang Tuhan berikan, dia sekarang sudah beli 3 rumah ya. Waktu COVID itu usahanya diberkati, usaha online sangat diberkati, dia bisa beli rumah sampai 3 ya. Saya aja sebagai orang tua, dari muda kerja sampai tua, rumahnya cuma ada 2. Dia bisa mengejar kita sebagai orang tua. Sudah punya rumah, tapi belum punya pacar ya. Jadi masih ada lowongan. Kalau yang mau bisa daftar ya. Tapi saya tidak menjamin dia mau, karena dia selalu fokus pada pelayanan dan pekerjaan dia. Nah, ini intermezzo aja ya, supaya kita tidak terlalu kaku. Jadi kalau ada yang mau dekatin, boleh minta IG-nya. Tapi dekatin sendiri, karena kalau saya yang kenalin, dia nggak mau kan. Anak zaman sekarang kan nggak mau dikenalin, maunya tuh dia sendiri gitu. Jadi umurnya sekarang sudah 25 tahun, belum punya pacar, tapi sudah punya usaha sendiri, sudah punya rumah 3. Dan biar Tuhan terus yang memakai dia, biar Tuhan terus yang memberkati anak ini ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebagai tanda ucapan syukur saya, boleh ya saya nyanyi satu pujian ya. Aku mau cinta.